Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, halo teman-teman semua. Halo. Gimana kabarnya? Masih semangat? Masih dong, harus semangat gitu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tren TikTok dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya mau tanya nih ke kalian, kalian semua di sini mempunyai akun TikTok? Punya. Kalau boleh tahu dalam sehari ini berapa jam scroll TikTok itu? Nah, berhitung. Pasti lebih sering ya. Oke. Nah, terus teman-teman, bahwasanya TikTok itu aplikasi yang sangat sering digunakan oleh mahasiswa dan remaja. Jadi di dalamnya itu jadi di TikTok itu banyak manfaatnya, tapi kita perlu diketahui bahwasanya banyak dampak yang harus kita dipahami. Nah, selanjutnya itu ada pengertian TikTok. Nah, kalian pasti gak asing loh apa itu TikTok ya. Jadi TikTok itu platform sosial yang menggunakan kemungkinan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendeknya dengan berbagai fitur seperti filter, efek, dan teks. Nah, saat ini TikTok itu menjadi salah satu media yang paling banyak digunakan oleh remaja ataupun mahasiswa. Nah, di zaman sekarang ini anak kecil juga sampai menggunakan TikTok, benar nggak? Iya. Nah, jadi kan di dalam TikTok ini kita itu bisa mengedit, betul nggak? Iya. Mengedit video bisa, bukan hanya di CapCut doang. Jadi di TikTok juga bisa mengedit, terus membagikan video-video pendek gitu kan. Terus juga di TikTok itu ada fitur seperti musik. Banyak dong musik-musik di TikTok itu, gak cuma di YouTube ataupun di media lain juga sama. Nah, selanjutnya ada filter. Jadi kita bisa mengubah pencahayaan di dalam TikTok itu. Nah, terus juga kita itu bisa ada efek di situ. Kita bisa mengubah, misalkan kita pengen selfie biar biar cantik bisa. Terus bisa ada efek yang bisa kepalanya botak ataupun ininya jadi pocong, ini hitam gitu kan. Itu kan ada di TikTok. Jadi sangat canggih sekali dalam di zaman sekarang ini. Nah, selanjutnya itu mengapa sih TikTok itu sangat populer? Ada yang tahu alasannya? Enggak. Jadi mengapa TikTok itu sangat populer? Karena mudah digunakan. Di fenomena ini, semua orang itu dapat membuat video dengan handphone. Nah, terus juga mengapa TikTok juga sangat populer? Karena video berdurasi singkat sehingga tidak membosankan. Jadi di dalam TikTok itu banyak video-video yang singkat. Jadi kita tuh menontonnya juga kayak nggak bosan gitu kalau videonya singkat dan menarik. Terus juga mengapa TikTok itu populer? Karena banyak hiburan dan informasi yang menarik, kayak seperti kayak video hiburan, seperti kayak vlog gitu kan. Banyak artis sekarang itu kayak liburan kemana gitu kan, pasti kayak di vlogin, kayak dia ke Paris atau ke Korea, dia selalu untuk nge-vlog gitu. Pas kita ngeliat itu ngerasa terhibur juga kan, kayak berasa kita itu kayak lagi ikutan liburan gitu. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan.
Jadi di dalam TikTok itu bukan cuma hiburan, tetapi juga ada pendidikan. Mungkin kayak kita mengetahui kayak gimana sih pendidikan sekarang di Indonesia. Bisa searching nih, TikTok juga banyak video-video pendek yang bisa kita ketahui gitu. Nah, selanjutnya itu ada kesehatan. Nah, di TikTok juga banyak tentang kesehatan, video-video tentang kesehatan. Bagaimana kita cara mengeksplor diri kita biar tetap sehat gitu kan. Nah, selanjutnya tentang agama. Nah, di TikTok ini banyak sekali teman-teman kayak seperti ketika kita sedang hilang arah, kita bisa dong kayak menonton video-video kayak Ustaz Abdul Somad lagi. Jadi di TikTok itu banyak penceramah Anak kaki. kaki, kita bisa mengikutinya gitu, bisa menonton videonya. Nah, selanjutnya itu ada di TikTok tentang olahraga. Jadi kita tuh kalau seperti kita pengen olahraga, tapi kita nggak mau olahraganya kayak di tempat pilates atau tempat yoga atau tempat senam-senam gitu, kita bisa olahraga di rumah menggunakan TikTok juga kan, dengan tutorialnya gimana olahraganya gitu, gerak-gerakannya gitu, gerakan yoga, pilates ataupun gitu. Kalau kita mempunyai alatnya di rumah gitu. Nah, bisa juga buat bisnis TikTok itu. Banyak kan di TikTok itu buat kayak endorse, terus juga kayak affiliate, itu menghasilkan uang, terus juga buat promosi produk gitu. Nah, selanjutnya itu mengapa TikTok itu populer? Karena algoritmanya mampu menampilkan konten sesuai dengan penggunanya. Terus juga TikTok itu mempelajari minat pengguna sehingga video yang muncul biasanya sesuai dengan apa yang sering kita tonton. Benar nggak? Kalau kita sering nonton Dracin misalkan, pasti kayak munculnya Dracin terus gitu kan. Misalkan kayak kita sekarang yang lagi tren apa? Dance yang apa? Brazil. Pasti kita bakal muncul itu. Terus juga kita kalau kita sering nonton videonya siapa? Konten kreator, Mama Gama kan? Iya, ini kan sering ngomong tuh. Pasti kita itu bakalan muncul gitu kan. Nah, selanjutnya mengenal tren TikTok. Jadi teman-teman, di sini apa sih itu tren TikTok? Jadi tren TikTok itu suatu konten, gaya, tantangan, musik ataupun topik yang sedang populer dan banyak ditiru oleh pengguna TikTok ataupun pengguna lainnya pada waktu tertentu. Jadi kan TikTok itu bukan hanya cuma kayak buat bisnis doang, tapi juga buat konten, gaya atau pengalaman. Sedangkan musik juga ada di TikTok tuh. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih tren bisa viral gitu? Nah, bagaimana tren itu bisa viral? Karena banyak penonton atau menyukai konten kita. Kalau konten kita yang menarik, pasti banyak yang nonton gitu. Karena konten kita menarik, otomatis bisa kayak viral gitu kan. Nah, yang kedua itu bagaimana tren itu bisa viral. Yang kedua itu konten dibagikan ke pengguna lain. Jadi di TikTok itu ada fitur untuk membagikan ke orang lain. Mungkin kayak teman kita menonton video kita, terus lihat lucu, terus teman kita nyebarin ke temennya lagi, sehingga menjadi viral gitu. Nah, selanjutnya itu menggunakan musik atau hashtag yang sedang populer gitu kan. Nah, sekarang itu kan banyak tuh setiap bulan atau setiap minggunya itu ada musik yang populer. Nah, musik yang populer sekarang itu apa? Ada yang tahu? Ya, ya itu salah satunya. Mungkin itu juga salah satu kita bisa, misalnya kita membuat konten terus musiknya pakai itu bisa viral gitu kan, karena lagi tren-trennya. Kalau enggak apa sih, kicau mania gitu kan. Nah, atau hashtag yang sedang populer kan. Terus
viral, FYPAG gitu kan biasanya. Nah terus juga bagaimana cara itu bisa viral? Yang itu karena didukung oleh algoritma TikTok. Jadi kalau kita terbaca kontennya didukung oleh algoritma itu, kita bisa viral. Jadi sebagai apa sih? Kalau konten kitanya itu menarik, pasti bakalan bisa viral gitu, bisa tren lah gitu. Selanjutnya, contoh tren TikTok. Yang pertama ini adalah dance challenge. Nah, salah menarik adalah tren di mana pengguna mengikuti gerakan tarian sama menggunakan lagu tertentu yang sedang viral. Contohnya apa? Yang tadi itu yang disebutin kayak dance Brazil ya, yang gini-gini gitu kan. Saya kasih tunjuk ya contohnya. Kalian bisa lihat di sini, ini kayak challenge menarik ya, sama gerakannya, terus ada musiknya gitu ya, lagi sedang tren gitu. Contoh dari tren TikToknya sekarang kan ada ini, terus MBG itu kan, Mas Bahir ganteng, satu lagi iya, terus ada lagi yang apa sih, Kijang Mania, itu kan ada gerakannya kan yang sedang tren itu. Nah selanjutnya itu contoh tren selanjutnya itu tren menggunakan lagu tertentu. Nah kadang sebuah lagu itu menjadi viral karena sering digunakan dalam video TikTok. Contohnya lagu sedih digunakan untuk menceritakan pengalaman hidup. Nah biasanya tuh konten kreator itu kayak membagikan pengalaman itu melalui TikTok, sehingga ada musik yang agak sedihnya gitu kan. Contohnya itu kayak apa sih, dia tuh membagikan pengalamannya kayak dia waktu kuliah sampai dia sampai lulus itu gimana. Jadi menggunakan lagunya itu lagu yang sedih karena biar menyentuh ke hati penontonnya gitu kan. Nah selanjutnya itu ada lagu yang semangat digunakan untuk video olahraga atau motivasi. Nah kalian pasti kalau olahraga sambil musik kan ya? Nah sambil sepedahan biasanya kan sambil musik kan. Pasti itu lagu-lagu yang semangat juga, bukan yang sedih. Yang semangat kan. Begitu pula dengan apa sih kreator-kreator lainnya, ketika dia olahraga itu pasti nge-vlog itu pakai musik-musik yang semangat gitu. Nah selanjutnya itu lagu yang populer dipakai dengan latar video sehari-hari kayak di vlog biasa itu kan. Nah selanjutnya itu contoh tren TikTok selanjutnya itu ada tren outfit atau fashion. Nah konten yang menampilkan gaya pakaian atau mix and match pakaian atau rekomendasi fashion. Contohnya itu kayak di video kan banyak tuh kayak masukin pakaian ataupun kayak kita nggak tahu nih apa ya, besok itu mau pakai baju apa ya yang enak dilihat dari orang. Kita bisa ngeliat di TikTok itu banyak yang membuatnya kan, kayak warna Coksu itu pakai bajunya warna apa ya, kerudungnya nyambungnya warna apa ya, celananya gitu, agar terlihat lebih rapi aja gitu. Terus juga ada di video itu ada kayak outfit kuliah budget 100.000. Misalkan kalian tuh apa sih, di video itu ada judulnya itu outfit 100.000 dari atas sampai bawah, itu kan murah banget kan ya. Ada juga yang 200.000 ataupun yang harga-harga tinggi lah gitu. Nah terus juga ada inspirasi outfit kondangan. Nah kalau kalian apa sih mau kondangan gak tau mau pakai baju apa ya, kayak referensinya apa gitu kan, kalian bisa lihat dulu nih di TikTok. Banyak kan kreator-kreator yang nge-palsu filmnya itu kan.
Nah, terus juga ada before after penampilan dengan gaya berpakaian tertentu. Misalkan yang tadinya berpakaiannya itu kayak apa? Nggak rapi, terus ada before afternya gitu kan. Biasanya di TikTok tuh banyak gitu. Kalau mau dicontohin boleh nih. Oh, biasanya transisi itu, ya outfit check lah ya. Oh, aktornya dia tuh kayak gini biasa konten-kontennya gini, gitu ya teman-teman. Selanjutnya. Nah, selanjutnya contoh tren TikTok selanjutnya itu ada tren quotes motivasi gitu kan. Nah, konten ini biasanya berisi tentang kata-kata yang semangat gitu, pengalaman sukses ataupun tips mengembangkan diri gitu kan. Nah, berisi kata-kata yang penyemangat itu contohnya kayak mungkin kita lagi nggak semangat, biasanya ada di TikTok itu kayak menjada wajada gitu gak sih? Iya, ada kata-kata gitu kan. Itu trennya gitu. Nah, terus juga ada pengalaman sukses. Mungkin kayak ada seseorang kayak lagi sukses, dia mengasih motivasi kepada kita agar kita termotivasi ke dianya gitu kan. Terus juga ada tips pengembangan diri. Biasanya di TikTok tuh banyak kan kayak kita cari tuh tips mengembangkan diri itu bagaimana ya gitu kan. Nah, contoh itu kayak kisah seseorang yang berhasil lulus kuliah meskipun banyak kesulitan. Jadi dia tuh agar kita itu termotivasi dengan dia gitu. Nah, terus juga ada video motivasi belajar menjelang ujian, tips mengatur waktu agar produktif. Jadi di TikTok itu bukan hanya cuma hiburan doang, kita juga banyak kok kayak kalau kita lagi gimana ya cara mengatur waktu biar kita lebih disiplin lagi gitu kan. Itu banyak di TikTok itu, bukan cuma kita nanya ke Google atau apa, di TikTok juga banyak gitu kan. Nah, selanjutnya jenis-jenis tren TikTok. Nah, di jenis-jenis tren TikTok ini ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada tren hiburan. Nah, biasanya tren hiburan itu kayak seperti video lucu, parodi atau meme deh. Contohnya biasanya banyak tuh yang kayak gini pertama kali ngonten POV ya. Ya. Jadi kita tuh bukan cuma pendidikan doang, jadi ada jenis-jenis trennya kayak hiburan juga gitu. Nah, yang kedua itu ada dance challenge yang kayak tadi mengikuti gerakan tarian yang viral. Contohnya MBG sekarang tuh banyak kan. Terus juga pica-pica dulu tuh ya, pica-pica, terus kicau-kicau banyak kan. Nah, selanjutnya itu jenisnya itu tren edukasi. Di dalam itu kayak videonya itu tentang tips belajar gitu. Terus juga tutorial desain, informasi kesehatan, fakta sejarah. Nah, kalau tips belajar itu biasanya tentang pendidikan kan. Terus tutorial desain, misalkan kayak kita nggak bisa nih cara penggunaan Canva itu gimana, kita bisa searching di TikTok gitu kan. Biasanya kan
kalau kita nggak tahu pasti kita nanyanya ada di Google, terus ke TikTok kan bisa ada videonya gitu kan. Terus informasi kesehatan, misalnya kayak kita gimana sih cara menjaga kesehatan, kita bisa searching di TikTok gitu. Nah, fakta sejarah juga bisa di sana banyak sekali. Nah, terus juga di dalam tren TikTok ini ada tren bisnis marketing. Nah, di dalam itu mempromosikan produk, live shopping, atau membangun branding. Nah, kalau promosi produk itu biasanya di TikTok itu banyak kanal kuning gitu kan, itu namanya TikTok affiliate, ya, mempromosikan apa produknya. Misalkan dia beli produk baju gitu, dia mau promosikan, maka dia dapat komisi 10%. Jadi ada apa sih, bisa meningkatkan tren bisnis marketingnya gitu kan. Banyak, ataupun kayak yang lainnya juga endorse terus juga gitu. Nah, terus juga ada live shopping. Banyak kan sekarang orang-orang kayak live promosiin gitu kan, kayak misalkan Rina pengen beli baju warna ini, coba sepilin di live-nya gitu kan. Jadi kita tahu nih apakah ukurannya pas nggak, kalau kita tanya ke hostnya gitu biasanya. Terus juga ada membangun branding. Oke teman-teman, kita karena di sini lumayan pada lulus ya, jadi kita kita melakukan SBQ terlebih dahulu. Saya minta kalian untuk bangun. Kalian tahu nggak SBQ-nya? Buka tangannya, tepuk bersama. Angkat tangannya, iya gitu lah. Bukan ibu, oh iya. Itu namanya Kalau tangannya, tepuk tangannya, angkat tangannya, senyum giginya, buka badannya, itu namanya gitu. Bisa, ayo. 1, 2, 3. Buka tangannya, tepuk tangannya, angkat tangannya, senyum giginya, putar badannya, itu namanya AIUEO. Oke, berarti dulu. Nah, selanjutnya di tren itu ada tren fiksi. Itu apa? Tren fiksi itu gimana? Membuat video dengan mengikuti gerakan bibir sesuai suara atau lagu yang diputar. Kan biasanya tuh banyak tuh kayak lagu-lagu tuh kita bisa lip-sync, tapi kita tidak menggunakan suara kita, tapi menggunakan suara penciptanya gitu biasanya. Nah, jenis-jenis selanjutnya itu ada storytelling. Itu apa? Konten yang berisi cerita atau pengalaman yang disampaikan secara merata gitu. Jadi storytelling itu biasanya di TikTok itu banyak tentang bercerita tentang pengalaman dirinya atau pengalaman masa lalunya gitu. Jadi dia bercerita di dalam kontennya itu, jadi sehingga menjadi tren
TikTok gitu. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis trennya itu tren kuliner. Pasti kalian pernah lihat dong di TikTok itu kayak tren kuliner itu gimana. Jadi isinya itu konten yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Kayak misalkan di rumah makan yang enak pasti ada yang endorse gitu, karena yang ngontenin gitu. Jadi makanannya enak apa enggak nih, dicobain dulu gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif dari TikTok. Jadi di dalam TikTok itu bukan cuma apa sih hiburan atau pendidikan doang ya, jadi ada dampaknya doang gitu ketika kita menggunakannya. Di sini ada dampak positifnya nih. Kalau positif itu kemana? Kebaikan kan? Nah, jadi dampak positifnya itu bisa menaikkan kreativitas. Jadi pengguna itu dapat membuat video dengan ide kreatifnya menggunakan berbagai fitur yang tersedia. Jadi kan kalau kita udah terjun ke dunia TikTok nih, pasti kita bisa mengedit ataupun kayak bisa membuat konten sehingga menjadi kreativitas kita gitu. Kan di TikTok itu banyak fitur-fitur yang menarik biar konten kita itu terlihat menarik di berbagai audiensnya gitu. Nah, dampak positifnya yaitu menjadi media pembelajaran gitu. Nah, saat ini banyak guru, dosen, psikolog, dokter ataupun praktisi yang membagikan ilmu melalui TikTok. Jadi bukan cuma orang-orang biasa, termasuk guru ataupun dosen itu kayak sering kan kayak membagikan ilmunya di dalam videonya atau di TikToknya itu. Nah, sehingga kita bisa ketika kita ada waktu luang kita bisa memahaminya gitu kan. Nah, selanjutnya itu dampak positifnya buat sarana promosi dan bisnis. Nah, TikTok itu dapat membantu usaha kecil menjangkau lebih banyak pelanggan. Jadi kan sekarang tuh banyak di TikTok tuh bukan cuma hiburan atau pendidikan atau lucuan, tapi juga buat sarana bisnis atau promosi. Jadi kita bisa menguntungkan diri kita ataupun para pembisnisnya juga gitu. Kita bisa belanja di TikTok gitu kan dengan produk-produk yang sangat murah ataupun dengan diskonan gitu kan. Nah, selanjutnya dampak positifnya itu menambahkan relasi dan komunitas. Jadi pengguna dapat berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Misalkan minat kita menjadi content creator, kita saling support satu sama lain gitu. Atau kolaborasi antara artis ini dengan produk ini, biasanya banyak kayak gitu. Nah, selanjutnya itu membuka peluang karir. Jadi dampak positifnya itu yang terakhir, membuka peluang karir. Jadi TikTok itu dapat menjadi content creator, terus juga affiliate marketing atau digital marketing atau influencer. Nah, sekarang kan banyak content creator kayak melakukan apa sih kesehariannya itu dengan video gitu kan. Itu membuka peluang karir mereka gitu kan. Terus juga ada affiliate marketing, itu kayak spill produk gitu kan, mempromosikan gitu kan. Nah, selanjutnya itu digital marketing dan influencer. Nah, sekarang kan banyak nih di TikTok itu kayak mungkin buat para cewek-cewek ini kayak mau make up yang bagus tuh gimana ya, kita bisa tutorial di TikTok gitu kan, ada banyak kan gitu. Selanjutnya tadi ada dampak positif, sekarang ada dampak negatifnya juga teman-teman. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama itu kecanduan media sosial. Nah, pengguna yang sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling
scrolling video. Jadi dampaknya itu bisa ke channel media sosial. Kita boleh buat kayak apa? Scroll TikTok gitu, kayak ngeliat apa? Pembelajaran gitu ataupun kayak hiburan gitu kan. Tapi itu ada batas waktunya. Jadi kita itu tidak boleh berlebihan gitu menggunakan TikTok gitu. Nah, yang kedua itu menurunkan produktivitas. Nah, kalau sering bermain TikTok dapat mengurangi waktu belajar, bekerja atau beristirahat. Benar nggak? Kalau sering bermain itu mengurangi waktu kita. Iya. Ya kan? Nah, waktu belajar kita kadang kita udah scroll, kayak kita mau belajar kita megang HP, terus scroll TikTok udah kayak kelanjutan gitu, kayak udah males lah mau belajarnya gitu kan. Nah, terus juga bekerja itu juga sama kayak belajar. Misalkan kita mau bekerja udah ngikutin TikTok udah kayak nyaman banget gitu. Apalagi scroll kan banyak hiburan kan di TikTok itu, atau beristirahat. Nah, kayak kita mau tidur gitu kan, waktu istirahat itu malah dibuat buat main TikTok. Kan banyak tuh di TikTok itu banyak kayak gracing kita malah tergiur ke situ gitu kan. Nah, terus juga dampak negatifnya itu cyberbullying, yaitu komentar negatif dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, biasanya kalau kita contohnya itu misalnya kan banyak tuh di TikTok itu kayak konten-konten gitu kan, kayak viral, terus masih ada komentar yang negatif gak sih? Kayak itu kan termasuk kayak bullying kan ya. Nah, itu juga termasuk dampak negatif dari TikTok tersebut. Nah, selanjutnya itu penyebaran informasi palsu atau hoax. Tidak semua informasi yang ada di TikTok itu benar. Iya, jadi banyak sekali teman-teman di TikTok itu kayak menyebarkan informasi yang hoax, kayak Ruben tuh yang pernah itu kayak meninggal padahal dia masih hidup, itu kan hoax banget kan. Nah, selanjutnya dampak selanjutnya itu ada tekanan sosial. Nah, sebagian pengguna merasa harus mengikuti tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Sekarang banyak tren yang joget-joget ataupun itu dia melakukannya karena tekanan sosial agar tidak ketinggalan tren gitu kan. Kita tuh kayak terlalu FOMO ke teman kita, kayak ngeliat teman kita lagi liburan kita melakukannya gitu kan. Teman kita nikah kita ikut-ikutan nikah gitu kan. Nah, selanjutnya dampak negatifnya itu meniru tren berbahaya. Jadi ada beberapa challenge yang berisiko membahayakan keselamatan. Contohnya, Rina challenge terjun dari gedung gitu kan. Itu sangat berbahaya. Jadi tidak boleh, itu dampak negatif dari TikTok. Jadi teman-teman, TikTok itu bukan ada banyak manfaatnya, tapi juga ada banyak resikonya, ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Jadi kita harus benar-benar manfaatin TikTok itu dengan sebaik mungkin gitu. Nah, selanjutnya itu ada cara bijak menggunakan TikTok. Nah, yang pertama itu caranya itu mengatur waktu penggunaan. Jadi batasi penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas utama. Jadi kita tuh kalau main TikTok itu cara mengaturnya itu kita harus bisa mengatur waktunya. Mungkin kita main TikTok 15 menit nanti udah gitu kan. Kita melakukan kegiatan yang lain gitu. Jangan terlalu kayak scroll terus gitu kan. Nah, cara yang selanjutnya itu memilih konten yang positif. Jadi
edukasi. Ya, jadi memilih konten yang positif itu misalkan kayak ceramah gitu kan, atau motivasi, pembelajaran gitu, ataupun kayak tentang motivasi-motivasi gitu tuh. Jadi nontonnya yang konten-konten yang positif saja gitu. Nah, selanjutnya itu ada cara kita menggunakan TikTok itu, kita itu harus menjaga privasi, jangan membagikan data pribadi dan aturan keamanan akun gitu. Jadi ya, cara bijak itu kita itu harus menjaga privasi kita ataupun orang lain gitu. Nah, selanjutnya itu ada cara bijaknya itu memverifikasi informasi. Pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya. Jangan terlalu berpikiran pasti kayak ada yang menyebarkan ini dia percaya aja tanpa harus menelusuri belakangnya gimana gitu kan. Nah, selanjutnya itu cara bijaknya itu menjaga etika digital. Jadi berkomentar dengan sopan, menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan kebencian. Nah, kita itu menggunakan TikTok juga harus menjaga etikanya. Kita harus berkomentar dengan baik, jangan berkomentar yang enggak lah gitu kan. Harus yang positif aja, menghargai pendapat orang lain, jangan bilang pendapat orang lain kayak diasuhkan gitu. Nah, terus juga tidak menyebarkan kebencian, jangan kayak mengadu domba lah gitu kan. Nah, selanjutnya ini saya akan bertanya sama kalian nih. Kalau bisa jawab, kalian bisa jawab ya. Kalau kalian bisa jawab, mohon untuk dijawab. Nah, yang pertama itu siapa yang suka belajar itu dari TikTok? Siapa itu? Kenapa alasannya? Saya suka belajar dari TikTok itu dari editing. Ya, dari editing tanpa maupun CapCut. Karena menurut saya tutorial yang ada di TikTok itu cukup lumayan membantu dan mudah dipahami juga. Jadi selalu kayak kita nggak bisa buat aplikasi lain itu kita minta tutorialnya di TikTok ya. Nah, ada yang mau jawab lagi? Saya Gimana aja? mau belajar make up, skincare, gitu, sama belajar kayak manifesting gitu. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Ya ada. Oke, pertanyaan kedua nih, apakah kalian pernah mengikuti tren yang sedang viral? Apa? Tren apa? Ya kayak contohnya tren dance Ya, pasti itu nomor satu. Terus kadang saya ngikutin ya tren-tren dari cara berpakaian kayak gitu. Kayak outfit kayak gitu. Basic aja. Ada lagi? Nah, selanjutnya itu menurut kalian apa sih dampak terbesar TikTok bagi pelajar saat ini? Dampaknya? Kalau menurut saya, kalau dilihat dari segi dampak, segi positif atau negatif, kalau menurut saya lebih dominan ke dampak negatifnya. Iya. Karena melihat anak-anak di zaman sekarang itu sangat tergantungan dengan TikTok. Bahkan sehari itu bisa, bahkan seharian pun kuat untuk scroll TikTok gitu. Iya, jadi dia itu tidak bisa mengatur waktunya. Jadi banyak dampaknya gitu, bukan cuma kayak hiburan doang ya. Jadi banyak dampaknya. Nah, yang terakhir itu jika kalian jadi content creator, konten apa yang ingin kalian buat? Kalau saya sih pengen buat kayak mini vlog gitu ya. Mini vlog kayak harian di kampus, harian di kampus misalkan kayak gitu, ataupun nanti saya traveling atau gimana kayak gitu. Oke. Terus ada lagi? Kalau saya mungkin pengen kayak transisi make up gitu
ya. Sama kayak lo jalan-jalan. Terus Rina? Kalau saya sih lebih ke kayak sinematik video. Sinematik video ya, jadi kayak editing lah gitu ya. Oke, terima kasih ya atas jawaban kalian sangat memuaskan gitu ya. Teman-teman, kan tadi saya udah jelasin ya dari pengertian sampai dampak-dampaknya juga. Saya mempersilakan kalian untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan? Saya Oke, apa Rina? kan tadi saya udah bilang ya, Iya. bahwasannya dari pandangan saya, Oke. TikTok itu kebanyakan dari hal negatifnya. Nah, kalau misalkan hal itu tetap dibiarkan pasti akan kacau ya. Nah, gimana sih cara kita buat menghadapi krisis ini gitu? Apakah TikToknya harus dibatasi atau ada batasan umur atau harus dihapus gitu? Iya. Aplikasinya atau di blacklist lah dari negara kita misalkan. Iya. Terus bagaimana? Ya menurut saya kalau misalkan kayak video listrik nggak mungkin ya, apalagi kayak zaman sekarang kan anak kecil kan udah banyak kayak menggunakan TikTok ya. Mungkin kayak dia pakai akun palsu, kayak tahunnya itu diganti. Mungkin kayak di bawah umur itu tidak boleh kan main TikTok sebenarnya. Iya itu. Nah sebenarnya dari apa sih menurut saya sih dari kesadaran dia sendiri gitu tuh. Harusnya dia tuh bisa mengatur waktunya, kayak misalkan dalam sehari itu dia harus mesti dan itu hanya 2 jam atau 1 jam, jangan sampai lebih dari 2 jam atau berapa gitu tuh. Jadi gitu, mungkin dari kesadaran diri sendiri ya. Kalau misalkan kayak dibatasi umur, pasti udah kan di TikTok itu dibatasi umur 32. itu cuma kesadaran diri dia sendirinya aja gitu. Gimana? Iya, cukup. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Saya ya. Pertanyaannya kan di situ kan biasanya kan kebanyakan tren ya Iya. gitu. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi kita itu supaya tidak terlalu mengikuti tren gitu, tidak terlalu mengikuti standar TikTok? Menurut saya sih kayak mungkin dia kurangilah main TikTok agar tidak terlihat juga kan, kayak mungkin melakukan hal-hal yang positif gitu tuh. Terus juga kesadaran diri dia sendiri, mungkin dia lihat tapi dia jangan tergoyahkan niatnya gitu tuh, yang tadinya nggak mau kayak ngikutin tren, dia tuh jangan sampai ngikutin tren itu gitu. Ada lagi nggak? Gimana kalau misalkan kita sudah melakukan itu ya, hal positif, misalkan kayak kita mengurangi scroll TikTok dengan melakukan misalkan dengan olahraga kayak gitu, ataupun dengan mengikuti acara-acara yang bermanfaat. Tetapi terkadang kita itu di waktu senggang saja tidak bisa melihat TikTok gitu ya, karena kan itu aplikasi utama Iya. yang buat kita tuh menghibur ataupun buat kita itu untuk menemani kayak gitu. Nah, bagaimana gitu mengatasinya kalau misalkan memang tadi kegiatan positif itu tidak nggak efektif itu di Ya kayaknya harus apa sih, kayak dia pergi video dari TikTok gak sih, maksudnya kayak jangan sampai punya akunnya gitu. berarti harus dihapus gitu. Iya, kayak harus emang dia pengen bener-bener niat kayak mau kayak ikutan trending itu ya harusnya gitu. Apa sih kalau kita tadi efektif kan kalau kita misalkan
melakukan olahraga gini, pasti dia bakalan berusaha lagi gitu kan pastinya. Pasti bakalan ngeliat ya, jalan satu-satunya sih cuma kayak dihapus lah APK-nya dan sampai Ya, walaupun tidak segampang itu ya. Iya. Kita harus berusaha gitu ya. gimana? Udah? Oke. Kita bacakan kesimpulannya ya dia. Berapa menit? Oke baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang pertama sampai ke akhir bahwasanya TikTok itu merupakan sosial media yang memiliki banyak manfaat dan resiko. Nah, pengaruh TikTok juga tergantung bagaimana kita menggunakannya, apakah kita menggunakan dengan bijak atau tidak gitu. Jika digunakan secara bijak, TikTok juga dapat menjadi sasaran belajar, rekreasi atau mengembangkan karir kita. Namun jika kita menggunakan secara berlebihan, maka juga dapat berdampak negatifnya terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.